Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita memulai acara WOW kita, mari kita sama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mendengar Kudus hadir di tengah perbaktian kita. Sebelum mulai acara, mari kita sama-sama menyanyi dari lagu show nomor 212 Sabda Hidup Kekal. Nyanyikan berulang-ulang sabda hidup kekal yang sungguh merdu dan terang, sabda hidup kekal, sabda yang terindah yang beriku percaya, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Kristus memberi pada kita sabda hidup kekal. Dengar panggilan kasih-Nya, sabda hidup kekal. Diberinya percuma memimpin ke surga, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Suara Injil menyatakan sabda hidup kekal, memberi damai dan ampunan, sabda hidup kekal. Yesus Juru Selamat mencurahkan rahmat, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Doa buka akan dibawakan oleh Matthew. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami akan memulai kelas Cerobium kami Tuhan, ya Allah kami Tuhan, tolong supaya bisa berjalan dengan baik Tuhan, kondisi kami pun bisa baik-baik saja Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan, dan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, amin. Untuk lagu pujian akan dibawakan oleh Anabel Efrata Putra. Di surga tempat yang bakal tiada sakit penat susah, di sana rumah yang indah, siapa yang rindu ke sana? Tunggulah, tunggu jangan
meskipun berat bebanmu saat masih di dunia. Berjalan terus jangan jemu menuju negeri yang mulia. Tunggu jangan bersungut. Tunggulah, tunggu jangan bersungut. Tunggu, janganlah bersungut. Tunggu jangan bersungut. Tunggu jangan bersungut. Tunggu, janganlah bersungut. Sebelum doa kelompok, mungkin ada tambahan dari Kak Ritli. Selamat siang juga untuk yang di Indonesia Tengah dan Timur. Terima kasih sudah join di Weekly Online Worship kita pada hari ini. Dan hari ini ada yang berulang tahun yang akan kita doakan, yaitu Papa dari Shiny, yaitu Pendeta Faridon Walangitan. Shiny ada? Oh, kayaknya Iya, Miss. benar ya, Papa ulang tahun hari ini. Iya, itu betul, Miss. Oke, kita akan doakan untuk papanya Shiny ya. Oke, teman-teman, mari kita ambil posisi berdoa. Kita Tuhan yang baik, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Dan Tuhan, di hari ini kami bersyukur juga karena Tuhan memberkati Papa dari Shiny, Pendeta Faridon Walangitan, untuk bertambah lagi satu usia. Bapa berkati beliau dalam tanggung jawab pelayanannya, dimanapun saat ini sedang bertugas. Tuhan tolong lindungi, Tuhan tuntun dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan berkati segala pekerjaan pelayanannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan. Dan kami berdoa agar apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan akan campur tangan dan berikan terbaik. Berdoa untuk keluarga, berkati supaya Bapak Pendeta Faridon dapat menjadi kepala keluarga, ayah, dan suami yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan menuntun keluarganya untuk tetap setia dan bergantung kepada Tuhan. Berkati secara pribadi, apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan akan memberkati dan tuntun untuk terus bertumbuh dalam pengalaman iman. Dan kami percaya Tuhan punya banyak berkat-berkat indah yang Tuhan sudah sediakan untuk Tuhan curahkan bagi pendeta Walangitan dan keluarga. Berkati Mem dan Shiny, biarlah mereka tetap semangat dalam melayani Tuhan dimanapun berada, dan dengan apapun yang Tuhan percayakan, mereka gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk kasih setiamu. Kami akan melanjutkan ibadah kami. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami berdoa untuk siapapun, mungkin ada teman atau keluarga kami lainnya yang juga berlantar hari ini. Kami mohonkan berkat Tuhan juga menjadi bagian mereka. Inilah doa seru kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekarang kita akan ke breakout room untuk berdoa sesuai dengan seperti biasanya ya, usulan-usulan doa kita. Jadi, misalkan kembali minta pelayan, penoya, untuk bantu Miss di kelompok berdoa. Matthew juga boleh bantu Miss. Boleh, Miss. Oke, jadi kita akan ada 4 kelompok ya. Di room pertama ada dengan Penoya, room kedua dengan Matthew, room ketiga dengan Flying, room keempat dengan Miss. Oke, selamat berdoa. Dan jangan lupa kalau sudah selesai, kembali lagi dengan tenang
untuk kita lanjutkan ibadah kita. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita sama-sama menyanyi lagu tema kita, Ceritakanlah Kisah Yesus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Untuk renungan akan dibawakan oleh Kakak Venoya Saragi. Judulnya Kematian dan Kebangkitan bab 4. Mikael bertanya mengapa. Baik, terima kasih. Saya izin share screen ya. Baik, selamat pagi dan selamat siang bagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Sebelum kita Selamat siang. mulai, mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, biarlah firman Roh Kudus dalam hati kami untuk mendengarkan renungan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, judul renungan hari ini adalah kematian dan kebangkitan. Sejak awal mula, setan telah membingungkan manusia dengan mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya kematian. Kita boleh baca dari Kejadian 3 ayat 2-5 tentang apa yang dikatakannya kepada Hawa di Taman Eden. Ada yang boleh membaca Kejadian 3 ayat 2-5? Sejak Oke. awal mula, setan telah membingungkan manusia dengan mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada namanya kematian. Tentang apa yang dikatakan kepada Hawa di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 2-5. Mungkin ada yang lain? Oke, mungkin aku. Oh ya, silakan. Kejadian 3 ayat 2-5. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Terima kasih, Matthew. Itu berarti bahwa setan telah meyakinkan
bahwa orang Kristen dan orang lain juga bahwa ketika seseorang mati, tubuhnya mati dan dikuburkan. Tetapi ia memiliki jiwa yang terus hidup, bahkan jiwanya tidak dapat mati dan akan terus hidup selamanya, meskipun tubuhnya sudah mati. Itulah yang dimaksud dengan kekal, untuk terus hidup selamanya dan tidak pernah mati. Agama-agama lain percaya bahwa jiwa juga abadi, seperti agama Hindu, Islam, Buddha, dan lain-lain. Dan setan juga mencoba membuat orang percaya bahwa mereka memiliki jiwa yang tidak bisa mati. Mengapa setan melakukan hal itu? Menurut teman-teman, kenapa setan melakukan itu? Supaya tidak mengenal Allah. Ya, mari kita lihat. Setan melakukan hal itu agar manusia bingung tentang seperti apa Tuhan itu. Kamu tahu, jika semua manusia benar-benar hidup selamanya, bahkan setelah mereka mati, maka orang-orang yang baik akan pergi untuk tinggal bersama Tuhan. Tetapi bagaimana dengan orang-orang jahat? Kemana mereka pergi? Kita tidak percaya bahwa jiwa tidak bisa mati dan terus hidup selamanya. Kita percaya bahwa jiwa tidak bisa mati dan terus hidup selamanya. Maka orang jahat harus menderita selamanya, sama seperti orang baik, menikmati hidupnya yang kekal selamanya. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Walaupun Alkitab berbicara tentang neraka, kita harus memahami apa sebenarnya neraka itu dan seperti apa Allah itu. Lihatlah apa yang dikatakan Yeskiel 33 ayat 11, katakan tentang Allah. Boleh ada yang membaca Yeskiel 33 ayat 11. Ada yang boleh baca? Ya, boleh. Silakan. Tulisannya lihat di Alkitab. Iya, lihat di Alkitab. Oke, mungkin aku lagi. Ninda. Dan Yehezkiel Aku. 33 ayat 11. Katakanlah kami kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah engkau akan mati? oke, terima kasih. Allah tidak ingin orang jahat mati. Allah ingin dia berhenti berbuat jahat dan hidup. Allah itu penuh kasih. Tapi karena mereka percaya bahwa orang-orang berdosa akan dibakar di neraka selamanya, maka mereka menjadi takut kepada Allah. Dan beberapa menjadi ateis. Ateis adalah orang yang tidak percaya dan tidak mengakui Tuhan. Tidak semua orang percaya pada kebohongan setan bahwa orang berdosa akan menderita selamanya di neraka. Mereka melihat bahwa Allah pasti sangat kejam untuk melakukan hal itu. Jadi, iblis mencoba mengiring orang-orang ini ke arah yang lain. Ia mencoba membuat mereka percaya bahwa Allah begitu lembut dan baik, sehingga ia akan menyelamatkan semua orang. Apakah mereka menerima pengorbanan Kristus atau tidak? Tapi ini juga tidak benar. Alkitab mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Mereka yang memilih untuk tidak menerima pengorbanan Yesus untuk dosa-dosa mereka akan menerima upah dosa. Mereka yang telah memilih setan sebagai pemimpin tidak akan bahagia di surga. Jika kita menghabiskan seluruh hidup kita dengan kebencian, apakah kita ingin masuk surga dan hidup kekal dengan orang-orang yang kita benci di bumi? Surga akan menjadi siksaan bagi para pendosa. Mereka tidak akan menyukainya sama sekali. Alkitab memberitahu kita bahwa ada kematian bagi orang-orang yang tidak mengasihi Allah. Inilah yang tertulis dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Apakah ada yang bisa baca? Silakan. Keluaran 34 ayat 6 sampai 7.
Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Terima kasih. Tuhan tidak lupa untuk menghukum orang yang bersalah, tetapi dalam Mazmur 145 ayat 20 berkata, Tuhan melindungi setiap orang yang mengasihi. Tuhan adalah sumber kehidupan. Dia adalah satu-satunya yang dapat memberi kita hidup dan membuat kita tetap hidup. Sampai di sini kiranya Tuhan memberkati. Amin. 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 Oke, terima kasih Kakak Venoya. Oke, sebelum kita lanjut, Miss mau bertanya, kira-kira udah ngerti nggak apa yang tadi Kakak Venoya kasih tahu? Oke, pertanyaan yang pertama. Apakah Tuhan menciptakan neraka yang kekal? Tidak. 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 Kenapa? Tidak. Kenapa? Tidak. Apa alasannya? Kenapa Tuhan tidak menciptakan neraka yang kekal? Karena kasihnya. karena kasihnya Tuhan tidak mau lihat Tuhan tidak mau umatnya mati. ya Tuhan ya oke. Jadi jawabannya tadi yang Faith bilang karena Tuhan adalah kasih ya. Tuhan tidak bisa melihat orang-orang yang Dia ciptakan, manusia yang Dia ciptakan harus dihukum untuk selama-lamanya ya. Jadi yang Tuhan janjikan adalah hidup kekal untuk orang yang mengasihi Tuhan. Tapi untuk orang yang melanggar, orang yang tidak mengasihi Tuhan, mereka akan dihukum, tapi tidak kekal ya, tidak untuk selama-lamanya. Mereka hanya akan dibinasakan, tetapi bukan berarti mereka disiksa selamanya ya, seperti anggapan orang-orang banyak bahwa orang jahat itu ketika mati akan ke surga. Ketika mati akan ke neraka. Nggak seperti itu ya. Pertanyaan yang kedua. Kalau seandainya Tuhan izinkan orang jahat masuk surga, apa yang akan terjadi? Mereka surga itu bakal jadi siksaan bagi orang-orang yang membenci, yang selalu membenci di dunia ini. Betul ya. Orang jahat kalau dibawa ke surga, mereka nggak akan betah malah ya. Mereka malah akan tersiksa di surga karena mereka tidak memiliki karakter Allah, yang itu kasih. Ya. Oke, pertanyaan terakhir dari apa yang tadi Kakak Venoya sudah bagikan. Apakah orang jahat ketika mati, mereka punya roh masih hidup? Tidak. Tidak. Jadi apa yang terjadi? Kalau gitu apa jawabannya? Rohnya kembali kepada pencipta. Oke. Dan tubuh mereka di mana? Gentayangan nggak mereka tuh sama orang-orang lain? Enggak. Oke. Kayaknya Miss perlu tambah satu pertanyaan paling terakhir. Siapa di sini yang takut setan? Gak mau jalan di gelap, takut nanti ada setan di situ. Siapa ya? Saya, Miss. Berarti nggak percaya kalau orang yang mati udah nggak tahu apa-apa. Ya, Fat, enggak. Udah berani sih. Takut. Kadang-kadang takut, kadang-kadang enggak. Aku Oke. berani, Miss. Berani. Oke. Setan memang ada. Dan kalau kita lihat ada yang bilang, ih itu Bapak itu udah mati dia muncul di sini. Atau ih di situ ada hantu dan sebagainya. Itu Itu bukan. iblis. Ya, itu setan yang dia pakai menyerupai manusia-manusia, orang-orang yang sudah mati untuk menakut-nakuti manusia. Tapi sebenarnya bukan berarti orang yang sudah mati itu punya roh ya.
yang gentayangan, bukan. Itu setan yang melakukan tipuan itu. Jadi nggak perlu takut lagi sama roh jahat atau hantu-hantu, nggak perlu ya. Itu cuman tipuan setan untuk buat kita nggak percaya kuasa Tuhan. Ya, kita harus percaya Tuhan punya kuasa yang lebih besar. Jadi, kalau kita rasa takut, kita minta pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, yang lebih bahaya dari hantu-hantu itu justru adalah dosa. Ya, itu justru yang harusnya lebih kita takuti daripada hantu-hantu ini ya. Oke, jadi pelajaran yang penting, terima kasih Kakak Veno yang sudah buat dengan baik sekali untuk kita semua bisa mengerti tentang apa yang benar, tentang kematian dan kebangkitannya sebagai topik kita di hari ini. Miss kembalikan kepada lain. Baik, terima kasih, Miss. Untuk lagu tutup, kita akan menyanyikan dari lagu Sion nomor 59, Tuhan jadikanlah kami lebih suci. Tuhan jadikanlah kami lebih suci, jadi lebih suci sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih setia, jadi lebih setia sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami rendah hati, lebih rendah hati sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih kasih, lebih mengasihi sampai jumpa lagi. Seperti Tuhan Yesus sampai jumpa lagi. Doa tutup akan dibawakan oleh Wycliffe Putra dan akan dilanjutkan oleh pembicara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah bisa berkumpul. Terima kasih untuk firman Tuhan. Tolong kami supaya tidak takut dengan hantu dan percaya dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Menyambung doa dari klip, kami berdoa, Tuhan, terima kasih atas kehidupan dan kasih Tuhan yang selalu ada bagi kami. Tuhan, kami boleh saling mengasihi dan hidup kami boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan. Berkat kami sepanjang hari ini juga Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita foto bersama, mungkin pengumuman dari Kak Ritli.